Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dan Pak Dani. Dan kali ini kita ditemani oleh salah satu alumni dari SMK IDIKA 13. Nah, santainya kita sekarang buka masker dulu. Nah, setelah buka masker, lebih jernih suaranya. Saya, Pak Dani, akan ditemani oleh salah satu alumni kita, alumni angkatan kedua dari SMK IDIKA 13. Kita akan ngobrolin tentang yang namanya amalan pelengkap di bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Apa itu amalan pelengkapnya? Tentang pekerjaan. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya langsung aja nih. Oke, Pak Dan, kita tanya-tanya langsung ke Opek. Panggilannya Opek. Nama resmi siapa ya? Taufik Hidayat. Taufik Nur Widayanto. Oke, Pek, ceritain dong, kamu lulusan tahun berapa, terus jurusannya apa, dan sekarang kegiatan kamu apa sih, Pek? Baik, terima kasih Pak Rama. Perkenalkan, saya Taufik Nur Widayanto. Dan namanya bisa ya? Ya. Bisa dipanggil Opek. Nur Widayanto. Iya. Lulus tahun 2013, lulus dari IDIKA angkatan kedua. Setelah lulus saya kuliah jurusan TKJ dulu di IDIKA, kuliah ngambil jurusan Teknik Informatika. Lulus tahun 2017 saya langsung berkesempatan untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, dan alhamdulillahnya sesuai jurusan tuh. IT support. Sampai sekarang dan saya sambil motret. Oke, berarti Opek ini punya yang namanya freelance fotografi. Nama fotografinya apa, Pek? Bisa di follow atau dikunjungin websitenya ada. Nanti ada di bawah. thepictureid.com. thepictureid.com. Jadi kalau ada yang mau nikah, hubungi Opek. Ada yang mau sunatan, hubungi Opek. Ada yang mau meninggal juga hubungi Opek. Buat buku Yasin. Foto ada memang ada itu foto. Oke, nih kita ngobrol-ngobrol Pak Dan tentang amalan pelengkap puasa, Pak Dan, tentang bekerja. Dari historical Islam, kenapa sih puasa itu nggak disuruh malas-malasan aja? Kenapa sih tetap harus disuruh bekerja? Mungkin ada silsilah historinya dan amalannya seperti apa? Silakan Pak Dan. Makasih Pak Rahman. Thank you Opek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setiap para nabi itu pekerja. Mulai dari zaman Nabi Adam, beliau adalah seorang berkebun ya, pengkebun. Jadi cocok tanam lah istilahnya. Kemudian Nabi Daud, dia seorang pandai besi segala macam ya. Terus Nabi Idris, beliau adalah seorang yang tukang jahit ya, sulam. Sampai kepada nabi-nabi yang lain yang belakangan terakhir itu lebih banyak ke pengembala. Jadi ngembala kambing, ngembala unta, segala macamnya. Sehingga identiknya para nabi ini memberikan contoh kita harus bekerja setiap apapun kondisi kita. Walaupun tujuan utamanya adalah penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita namakan dengan istilah Rasul. Kalau bahasa Inggrisnya the messenger. Jadi dia menyampaikan pesan sekaligus dia harus punya pekerjaan tetap, yaitu sebagai pengembala. Sementara ini kan urusannya Pak Ram adalah di bulan puasa. Perlu nggak kita bekerja di bulan puasa? Perlu. Kenapa? Karena Nabi pun tidak pernah yang namanya misalnya Nabi puasa terus dia lantas tidur, terus bangun sahur, tidur, bangun tidur gitu. Jadi tetap dia melakukan aktivitas. Apa yang dilakukan Nabi? Berdagang. Pekerjaan yang bagus kan menurut Islam adalah pekerjaan yang dari tangan dia sendiri. Ya, jadi apa yang kita usahakan dari tangan kita sendiri itu adalah pekerjaan yang terbaik yang kita lakukan. Tapi saya sebenarnya ada pertanyaan nih Pak ke Abi mengenai amalan, boleh saya tanya nih Pak? Boleh. Amalan bekerja di bulan puasa. Kalau untuk profesi saya sendiri sebagai IT, alhamdulillah kalau bulan puasa malah jam kerja dikurangin tuh, malah bagus kan. Tapi untuk di profesi saya sebagai fotografer, tidak menutup kemungkinan juga pada saat bulan Ramadan saya dapat job foto nih di weekend, tapi fotonya itu foto yang bernuansa vulgar gitu. Sedangkan saya berpuasa, tapi itu tanggung jawab saya sebagai profesional gitu. Saya harus kerja gitu. Nah, gimana Pak Dan? Kalau ada pekerjaan
pekerjaan itu yang notabene-nya adalah sebenarnya profesionalisme, tapi di satu sisi kita lagi berpuasa. Bagaimana cara menjalankannya secara berbarengan? Baik, untuk profesionalisme, jadi pekerjaan ini kan tadi konsep di awalnya adalah pekerjaan itu adalah menurut Islam yang dilakukan dengan tangan dia sendiri. Nah, hanya saja ini sekarang zaman modern. Banyak hal yang dilakukan orang dalam setiap pekerjaannya, macam-macam. Halal, syubhat, haram, semua nyampur jadi satu. Itu masalahnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Opek menjadi seorang fotografer, dia melakukan puasa, dia melakukan profesionalisme dalam pekerjaan, yaitu menuntut adanya suatu fee yang harus didapatkan untuk menjalankan kehidupannya. Jadi, menurut saya, ya dari literatur Islam yang kita ketahui, pekerjaan ini boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Puasa kita nggak batal, hanya saja pahalanya berkurang. Puasa sah, kita ngedit di siang hari nih, ketemu foto cewek misalnya gitu kan, terus namanya laki kan? Ya namanya laki gitu. Satu sisi pikiran kita, wah ini job nih yang harus kita kejar dan kita harus bisa mencairkan dananya untuk kehidupan kita biar bisa nyambung sampai Idul Fitri kan gitu kan kasarnya. Pekerjaannya boleh-boleh saja dan puasanya sah-sah saja, hanya saja pahalanya berkurang karena prinsipnya adalah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang subhat. Bahkan kalau ulama ekstrim bilang itu haram. Kita bisa menjaga mata. Itu kata orang rezeki ya. Job itu datang sendiri, tapi itu bukan rezeki juga. Cuman bagaimana kita orang beriman memilah-milah itu. Nah, balik lagi ke dunia kerjaan kamu, Pek. Dari 2017 sampai 2021, nyaman nggak bekerja di IT support? Alhamdulillah. Karena yang penting dasarnya adalah suka dulu. Goals kamu apa? 2 tahun atau 3 tahun ke depan? Goal saya 2 tahun atau 3 tahun ke depan, saya sebenarnya simpel, pengen jadi guru orang. Tapi ada tapinya nih Pak. Oke. Kalau tapi menurut saya pribadi, karena saya suka dunia IT, saya suka membagikan apa yang saya bisa gitu loh. Dulu zaman kuliah, cerita sedikit boleh? Zaman kuliah itu saya pernah mendirikan yang namanya obat komputer. Sampai sekarang ada tuh IG-nya obat komputer. Itu atas dasar saya keinginan pribadi, semuanya teman-teman kalau ada perusahaan laptop, handphone gratis, termasuk konsultasi semuanya gratis. Dan alhamdulillah berjalan beberapa tahun gitu ya. Ya pokoknya saya bisa apa, saya tahu saya gratis gitu, karena saya senang gitu. Karena nggak semuanya orang mendapatkan ilmu seperti itu gitu. Bisa senang aja gitu. Jadi buat saya 2 tahun yang akan datang kalau bisa jadi guru, tapi dengan catatan saya udah punya uang banyak dulu. Oh, jadi maksud kamu kalau amin. jadi guru itu uangnya nggak banyak ya? Enggak juga sih Pak. Jadi emang bener. Jadi maunya saya tuh jadi guru tuh bener-bener saya pengen mengabdi gitu lah. Nah, Pak Dan, tadi dilihat dari historikalnya Opek alumni kita ini, dia bekerja berdasarkan kenyamanan dia, suka atas profesinya dia, gitu kan. Nah, kalau kita balikin ke dunia Islamnya, seperti apa sih yang digariskan atau enggak yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pekerjaan seperti apa sih yang harus diwajibkan kepada umat muslimnya? Ya. Jadi pekerjaan yang diharuskan kepada umat muslim ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran ya. Kalau nggak salah dalam surat Rum gitu ya. Nah, itu bahwasannya umat manusia ini dibagi per golongan. Jadi ada semacam komunitas sendiri. Dalam artian kalau menurut tafsiran saya, bahwasannya golongan inilah yang membuat kita bisa bergabung dengan golongan satu dengan golongan yang lainnya, sehingga kita bisa memilih apa yang kita suka. Gitu. Kalau kita udah suka dengan apa yang kita kembangkan, itu sesuatu jalan yang enak, juga rezeki itu mengalir gitu apa adanya. Tapi dalam prinsip Islam satu, dalam semua pekerjaan itu harus ada sisi dakwahnya Pak. Jadi misalnya Opek tadi bilang obat apa tadi komputer ya, itu nilai dakwahnya tinggi loh. Dia memberikan sesuatu tanpa pamrih, itu gratis gitu ya, gratis. Itu nilai dakwahnya. Dia nggak perlu ceramah di mimbar-mimbar tertentu, tapi dia bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Paham ya? Jadi untuk bermanfaat untuk orang banyak. Itu keren banget. Itu prinsip Islam banget. Atau karena dia belum ada
istri dan anak waktu itu? Bisa jadi. Kita tanya dulu obat komputer ini kapan berdirinya kan? Oh iya. Kalau udah punya anak sama istri kayaknya itu ada fee-nya nanya-nanya. Bener nggak, Mek? Iya sih. Kayaknya enggak juga. Oh, enggak juga gini. Nah. Waktu itu idealisme saya berpikir untuk urusan IT selain pekerjaan, saya tidak ingin meminta bayaran sebesar pun. Asik. Tapi untuk urusan foto, saya bisniskan foto tuh. Iya. Saya foto ya fokus di foto gitu. Tapi untuk urusan IT, saya ingin mengamalkan ilmu saya gitu sih. Berhubung udah waktunya asar, obrolan kita tentang amalan pelengkap di bulan puasa ini kita cukupkan. Lumayan sedikit ringan bahasannya. Yang pertama yang kita bisa tarik kesimpulan adalah di bulan puasa itu sebenarnya Allah tetap menyuruh hambanya untuk bekerja. Apapun profesinya tetap jalankan pekerjaan tersebut gitu kan. Kalau kita lihat dari historical alumni kita, Taufik dan Widianto ini, dia tetap bekerja selama 4 tahun ini karena atas dasar suka. Selain itu dia juga membagikan ilmunya tentang IT kepada orang banyak secara gratis. Dan dia juga punya yang namanya freelance fotografi yang bisnisnya dia di mana tadi? Follow IG @thepictureid. The Picture Yang mau nikah, yang mau kawin Saya bilang yang mau nikah, yang mau sunatan, yang mau meninggal boleh langsung foto ke OPEC ini. Jadi tetap kita sebagai umat Islam pada saat bulan Ramadan harus tetap bekerja. Utamanya adalah produktivitas tetap harus terjaga dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian obrolan kita kali ini, kita ketemu lagi besok di acara yang lainnya, asik. Atau nggak di konten yang lainnya. Terima kasih Opek atas kehadirannya. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.